Halo Sobat Catatan ASN, kembali lagi di channel Catatan ASN, Informasi Aparatur Sipil Negara. Kali ini kita akan membahas tentang rincian prioritas kebutuhan guru dan tendik atau tenaga administrasi sekolah untuk pengadaan ASN P3K tahun 2024. Selain itu, kita juga akan membahas terkait usulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K. Adapun usulan Kemdikbudristek tersebut yaitu terkait guru yang berstatus P1, pengangkatan P3K guru, tenaga kependidikan, dan formasi untuk pengawas sekolah di tahun 2024. Bagaimana informasinya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Sobat Catatan ASN yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru seputar dunia aparatur sipil negara. Jangan lupa, share video ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek telah memaparkan terkait teknis penyusunan usulan prioritas kebutuhan tenaga guru tahun 2024 dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN tahun 2024 pada 14 Maret lalu. Dalam rapat ini, terdapat beberapa hal penting yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. Yang pertama, yaitu usulan rekomendasi Kemdikbudristek dalam upaya penuntasan ASN P3K. Adapun usulan penuntasan ASN P3K dari Kemdikbudristek yaitu: pertama, Kemdikbudristek akan tetap mengupayakan penuntasan peserta yang lulus passing grade tahun 2021 atau P1 dari 14.070 P1 yang terakomodir formasinya pada usulan 2024 sebanyak 11.437. Masih tersisa 2.633. Total instansi yang masih belum menuntaskan P1 ada 30 instansi. Kedua, terkait perkembangan untuk formasi P3K pengawas sekolah. Kemdikbudristek menyampaikan, dibutuhkan 22.531 formasi untuk mengisi kekurangan kebutuhan pengawas sekolah. Dan pada tahun 2024 ini, hanya mengisi 18.729 formasi pengawas sekolah jenjang ahli muda. Yang ketiga, yaitu Kemdikbudristek akan mengutamakan formasi bagi tendik atau tenaga administrasi sekolah, di mana formasi tenaga administrasi sekolah masuk dalam usulan formasi P3K teknis. Yang keempat yaitu pengadaan guru tahun 2024 hanya melalui mekanisme P3K, di mana terdapat 77 instansi yang mengusulkan CPNS dengan total usulan 11.270. Rekomendasi usulan dari Kemdikbudristek yaitu untuk mengubah usulan dari CPNS menjadi P3K. Dan yang terakhir, yaitu tetap menggunakan Dapodik dan database lulusan PPG Kemdikbudristek. Jadi, data pokok pendidikan masih akan tetap digunakan sebagai dasar untuk seleksi P3K tahun 2024 untuk guru dan tendik. Selain itu, Kemdikbudristek juga akan menggunakan sumber data yang berasal dari database lulusan PPG Kemdikbudristek. Dan dari usulan instansi, terdapat 179 instansi yang jumlah usulannya melebihi jumlah non-ASN yang ada. Selanjutnya, untuk peserta yang lulus passing grade tahun 2021 atau kategori P1. Dari usulan yang sudah masuk, sebanyak 11.437 atau 81,3% P1 memiliki kuota formasi pada tahun 2024 dan masih tersisa 2.633 atau 18,7% yang masih belum mendapatkan kuota formasi. Adapun 2.633 P1 yang belum mendapatkan kuota formasi tersebut ada di 30 instansi pemerintah daerah. Data dari 30 instansi yang masih tersisa usulan formasi P1
dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, Kemdikbudristek juga memaparkan terkait kebutuhan jabatan guru yang dapat diusulkan dalam rincian formasi jabatan untuk instansi pemerintah seluruh Indonesia. Kebutuhan jabatan guru ini dirinci berdasarkan jabatan guru yang ada di sekolah, mulai dari analisis beban kerja atau ABK, kondisi ASN guru saat ini, sampai dengan kekurangan ASN. Sebagai contoh, dapat dilihat rincian kebutuhan jabatan untuk P3K guru di Kabupaten Malang, yang dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagai catatan, jabatan tersebut dapat dilamar oleh kualifikasi S1 atau sertifikat pendidik sesuai dengan linearitas yang berlaku. Untuk rincian kebutuhan jabatan P3K guru instansi daerah lainnya, dapat sobat lihat melalui link yang ada pada akhir video ini. Sobat dapat mengecek rincian kebutuhan guru pada instansi sobat masing-masing. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Selanjutnya, untuk jabatan ASN P3K teknis di sekolah yang dapat dilamar oleh tenaga administrasi sekolah. Kemdikbudristek menyampaikan bahwa instansi daerah dapat memprioritaskan P3K teknis bagi tenaga administrasi sekolah pada jabatan yang terdaftar pada Kepmen Pan RB nomor 11 tahun 2024, yaitu untuk jabatan pengadministrasi perkantoran dengan kualifikasi pendidikan minimal yaitu SLTA sederajat. Jabatan penata layanan operasional dengan pendidikan minimal S1 atau D4 bidang yang relevan dengan tugas jabatan. Untuk pengelola layanan operasional dengan kualifikasi minimal D3 bidang yang relevan dengan tugas jabatan. Untuk operator layanan operasional dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Untuk jabatan pengelola umum operasional dengan pendidikan minimal SD sederajat atau SLTP sederajat. Untuk informasi mengenai jabatan yang dapat dilamar oleh P3K sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu daftar jabatan P3K dan CPNS tahun 2024. Kemdikbudristek juga menyampaikan rincian kebutuhan tendik untuk masing-masing instansi daerah seluruh Indonesia. Sebagai contoh, untuk instansi Kota Surabaya, untuk jenjang SD terdapat kebutuhan tendik sebanyak 197 orang, dan untuk jenjang SMP, terdapat kebutuhan tendik sebanyak 46 orang. Sobat juga dapat mengecek kebutuhan tendik untuk instansi sobat pada link yang ada di akhir video ini. Kemudian, Kemdikbudristek juga menyampaikan perhitungan kebutuhan jabatan pengawas sekolah untuk P3K teknis tahun 2024. Untuk melihat kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas sekolah pada instansi sobat, dapat sobat lakukan dengan mengunjungi alamat s.id/formasi PS 2024. Kemudian, pilih nama instansi sobat menggunakan filter yang tersedia. Lalu, akan ditampilkan kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas sekolah untuk instansi sobat. Sobat juga dapat melihat rincian kebutuhan P3K guru seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan mengakses alamat bit.ly/rincian kebutuhan P3K guru. Lalu, pilih nama instansi sobat, maka rincian kebutuhan guru pada instansi sobat akan ditampilkan. Untuk tendik atau tenaga administrasi sekolah, sobat dapat melihat rincian kebutuhannya pada alamat bit.ly/rincian kebutuhan P3K tendik. Sama seperti guru, untuk melihat rincian kebutuhan tendik, sobat cukup mencari dan membuka file rincian kebutuhan tendik untuk instansi sobat. Nah, itulah informasi mengenai rincian prioritas kebutuhan guru dan tendik atau tenaga administrasi sekolah
untuk pengadaan ASN P3K tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan silahkan share video ini kepada teman-teman lainnya yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video catatan ASN selanjutnya. Terima kasih.